Jangan ikam tampun perasaan ikam terhadapku. Jangan ikam sembunyikan perasaan. Jangan kamu sembunyikan perasaanmu kepadaku. Bisa. Tapi sejangga ya lah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Lampau Banua. Yap, mantap. Ya, seperti biasa di video kali ini kita akan membahas kosakata, bahasa, dan budaya yang ada di daerah kami. Ya, sebelumnya kita sapa kawan-kawan kita ya dimanapun berada. Gimana kabarnya nih? Baik dong pastinya. Mudahan kita semua sama-sama baik. Dan mudahan kita semua diberikan rezeki yang lancar, kesehatan, apalagi bertepatan di bulan Ramadan ini. Sekarang tidak terasa kita sudah memasuki bulan Ramadan yang ke-7. saat syuting. Iya, yang ke-7. Tapi ketika rilis video ini masuk yang kesekian kalinya. Betul sekali. Soalnya video kita ini kan syutingnya tuh 2-3 kali gitu, banyak stok kita. Jadi ini aja part yang berapa nih? Ini ke-10. Yang ke-10, sedangkan kita yang rilis sekarang itu masih yang ke-9 belum? Ya, 9 masih tahap editing. Iya. Tunggu ya videonya. Pasti. Oke, ya seperti biasa kita ucapkan mohon ampun dan maaf ketika ada arti atau maksud yang berbeda ketika kami mengalih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau ada perbedaan makna ataupun kalimat di dalam bahasa Banjar kalian kita masing-masing. Oke, mohon dimaklumi karena perbedaan adalah identitas kita. Selalu jaga persatuan. Salam NKRI. Salam budaya. Lanjut Abang Engot. Sorry. Lanjut Abang Ipong. Kita diingat. Tadi mau buka puasa lah. Kan mau buka. Oke, lanjut Abang Ipong. Kita masuk ke kosakata bahasa Banjar yang number one. Alright. Bahasa Inggris tuh, Langsung saja kita ke kosakata yang pertama. Ini ada gair. Gair ini kalau kita artikan mengingat ya ke bahasa Indonesia itu adalah khawatir. Ada rasa was-was gitu. Was-was, khawatir. Gair bahasa Banjarnya kalau bahasa Indonesianya adalah khawatir. Betul. Contohnya nih gimana Bang Ipong? Khawatir contohnya karena berdepatan di bulan puasa biasa kita nunggu THR ya. Iya kan? Iya. Jadi gair nah tahun ini kalau pindah kada dapat THR. Takutan juga sekalinya. Artinya rasa takut atau rasa khawatir kalau tahun ini nggak dapat THR. Nah, itu pas. Itu bahasa Indonesianya. Ya. Atau rasa khawatir. Iya. Tadi kan artinya khawatir. Rasa khawatir kalau tahun ini nggak bisa dapat THR. Tapi mudahan dapat THR. Mudah-mudahan. Jangan sampai. Amin. Nah, tapi kalau tadi kan ke versi Amang Ipong, gair itu artinya khawatir. Ya. Gair kalau tempat aneh pribadi itu ada mawah. Artinya yang lagu Oh iya. Itu bukan itu kan. Itu yang dulu viral itu. Ya. Yang nyanyi ibu kan judulnya. Iya. Nah, kalau di tempat lain itu selain gair bisa juga digunakan dengan kalimat mawah. Yang artinya sama, khawatir. Khawatir juga, mawah. Kalau contohnya kayak gini kan. Rasa mawah nah kalau pindah tahun ini kada kuat pulang balik kampung. Karena kan dengar nih ada peraturan dari pemerintah untuk larangan pulang kampung, mudik. Oh iya, mudik. Iya. Nah, berarti jadi artinya tadi rasa khawatir tahun ini nggak bisa lagi pulang kampung. Karena tahun kemarin kita sudah nggak bisa pulang kampung. Oh gitu ya? Ya, kalau tahun ini nggak pulang kampung lagi berarti 2 tahun nggak pulang kampung. Rasa mawah. Nah, gair tadi mawah. Ada juga yang menggunakan tempat pindah lagi selain itu. Mawah. Kadang dulu ulun berpikir. Kalau tadi kan ulun pakai gair. Di tempat lain itu ada Harajuku. Bukan. Hara.
dibuat di mulang pian. Hara. Berarti sama artinya bahwa itu adalah khawatir. Khawatir sama. Jadi Gair, hara. Contohnya gimana nih? Kalau hara, asa hara aku kalau kada sempat bersahur. Jadi makanya aku hendak bersahur sungsung itu. Kau pindah kada terbangun bersahur. Jadi asa hara aku. rasa hara aku. Artinya kan rasa khawatir kalau nanti Gak sempat makan sahur. Iya, Kesiangan berarti iya, kan? kesiangan. Jadi aku makan sahurnya lebih awal. Iya. jam 2. Tapi kalau kita pikir-pikir lah, tapi ini cuma pemikiran pribadi, bisa benar, bisa salah, bisa kasih komentar bagi kalian teman-teman yang dimanapun berada. Kalau misalnya salah, tolong dibenarkan. Kalau benar, jangan disalahkan. Gini, kalau dari tadi kita ambil ada 3 contoh, ada gair, ada hara, ada juga mawah. Kalau gair tuh kalau secara umumnya artinya ada kekhawatiran. Tapi kalau sudah hara, kalau mendengar dari contoh Amang Ipung tadi, hara itu sesuatu hal yang ditakutkan untuk tidak terjadi. Iya. Iyalah. Rasa hara. Kalau terjadi, oh iya. rasa hara kalau sempat kada terbangun karena sahur, makanya makan sahurnya lebih awal. Atau contoh lebih gampangnya gini, rasa hara mon sawat aku kasana karena bisa tamparku karena si itu tuh ya. Rasa hara hati. Nah, kalau misalnya mawah, rasa mawah tahun ini kalau Pina kada dapat THR, berarti kan dia khawatir bakalan tidak terjadi. Oh, berlawanan kan beda. Berarti. Kalau rasa mawah tadi, mawah kalau tidak terjadi. Makanya rasa mawah kalau sampai tidak dapat THR tahun ini. Mawah. Kalau hara tadi rasa hara kalau Pina tertamparku aku sawat ke sana. Itu berarti yang bakalan terjadi. Terjadi. Tapi ini bisa salah, bisa benar. Tapi kedua kalimat tadi sama-sama bahwa gair, tapi gairnya yaitu khawatir tadi bahasa Indonesianya. Tapi kalau hara mengkhawatirkan sesuatu yang bakalan terjadi. Iya. Kalau mawah berarti sesuatu yang bakalan tidak terjadi. Oh iya. Berarti keren Bang. Tapi bisa bujur, bisa salah. Iya, bisa dipahami. Berarti gair ibaratkan ini kita secara struktur ya. Iya. Gair pecah dua, mawah dan hara. Oh iya. Yang mencet tahu. Mantap juga lah. Mantap, pokoknya pembahasan kita ini sedikit menguras otak dan keringat berpikir karena kita di tempat yang lokasinya sempit banget. Bukan karena berpikir materinya padat, bukan, tapi tempatnya. Tapi ini sekedar pemikiran kami, bisa salah bisa benar tadi. Silahkan kasih komentar. Pada intinya gair adalah arti secara bahasa Indonesia adalah khawatir. Ini yang paling banyak digunakan di daerah kami. Betul sekali. Mawah adapun hara agak kurang sedikit. Itu mungkin agak ke tempat-tempat tertentu ya. Tempat-tempat tertentu. Oke. Next, Amang Ipung untuk kosakata yang nomor 2. Oke. Kosakata yang nomor 2 ini ada tabun. Tabun ini kayak memang dapatlah artinya ke bahasa Indonesia kalau kita artikan tabun. Jadi kalau kampung ada tabun. Apa? Tabuniau. Nah, itu teman saya banyak di sana. Salam doang. Tabuniau, salam Tabuniau. Itu daerah pesisir ya? Daerah ya teman kita tuh kan ada pantainya, destinasi wisatanya sekarang di sana lagi naik daun. Oke, mantap. Kita perkenalkan pantainya Tabuniau. Dan di sana pemasok ikan asin telang terbanyak. Mau Bang? Murah Bang, bujuran. Murah. Tabuniau itu nama kampung. Kalau tabun versi bahasa kita yang bakalan kita bahas. Apa itu Bang Imo? Tabun itu artinya sembunyi. Berarti kalau contoh bahasa Indonesianya gimana nih? Hadang bahasa Banjar dulu, bahasa Banjar contoh. Bahasa Banjarnya lah. Jangan hadang dulu. Kene. Ikam jadi imam tarawih mamine lah. Ya lah. Jadi siapa tahu-taunya nyebet tabun. Artinya nyebet bersembunyi. Buka nih. Takutan. Iya, takutan disuruh jadi imam dilanggar. Berarti betabun, berarti lari. Lari tapi dalam keadaan sembunyi. Iya, masuk. Kalau lari bahasa kita itu bukan tabun. Iya. Berarti kayak gini, berarti tabun itu bahasa Indonesianya adalah sembunyi. Iya, sembunyi. Jangan ikam tabun perasaan ikam terhadapku. Masuklah.
Nah, jangan ikam tabun perasaan ikam terhadapku. Jangan kamu sembunyikan perasaan. Jangan kamu sembunyikan perasaanmu kepadaku. Bisa. Tapi sejanggal ya loh. Iya. Jarang kalimat itu digunakan untuk sebuah perasaan. Karena tabun ini biasa kita gunakan itu benda, material. Ada yang berbentuk. Jangan kamu sembunyikan, jangan kamu tabun kopi ini karena ada kau minum. Kau minum dulu sebelum ditabun. Kayaknya tabun sidin tuh yang di muka. Berarti masuk kan tabun, yang artinya ada kalau penggunaan tabunnya berarti bersifat kepada penggunaannya lebih banyak kepada bendawi, ada yang bendanya, artinya tabun tuh kameranya karena dipinjam namanya melihat misalnya. Dia bang tabuni. Bisa juga misalkan nih ada orang datang atau kasih betabun ya? Kasih betabun ya. Karena diterimanya kita hutang aja. Diterima hutang maksudnya? Ditagih. Diterima lah. Ini menerima hutang kan? Gitulah langsung lah. Ya ditagih lah. Intinya tuh ditagih lah. Jangan bingung, nggak usah bingung kan? Ya. Bingung saya. Oke lah, berarti tabun. Tapi di tempat lain nih, mobil khusus tempat aneh pribadi itu. Selain tabun itu ada kulim. Terus terang kalau ke tabun tuh kita pribadi waktu di sini dapatnya tahu bahwa tabun itu artinya sembunyi. Kalau di tempat aneh itu kulim. Kulim artinya sembunyi. Sembunyi juga sama. Bajakan kulim, bajakan toko bakulim. Lakasnya bakulim jangan kan ketangkapan disuruh bakulim orangnya. Oh iya. Kulim makan dulu ini aja karena kedapatannya aja. Dikulim dulu baik orang atau tapi kalau di sini itu bang lah lebih kepada kulim ini sifat lah. Menutupi atau berkilah. Berarti misalnya dituduh nih. Dituduh ikam gak semalam yang mengambil selawar acil basnah misalnya. Kada aja kok ya. Kada aja mengelak. Jangan bakulim nah aja lah. Jangan bakulim. Jangan bakulim lah, jangan lagi lah. Inggi. Nah berarti juga. Sudah inggi tuh mengakui berarti kada bakulim lagi. Artinya berkilah, artinya menutupi. Itu kalau di sini lebih bakulim gunanya lah. Berkilah. Berarti kalau di sini tabun sama bakulim itu beda bang lah. Beda penggunaannya. Kalau di tempat pian bang ya pak, beda lah antara bakulim, antara kulim lawan tabun. Mun berbeda kasih komentar pian daerah mana gitu. Bila sama berarti sama lawan ulun penggunaannya. Bila berbeda berarti sama lawan mengipung. Ya kan? Iya. Cantik ya bahasa kita ini luas ya kalau terus tuh spesifik. Secara spesifik ada suatu kondisi tertentu dengan keadaan berbeda akan lahir kalimatnya ini. Itu mantapnya ya Allah. Iya. Dan itu kita mencoba bang lah mentranslate sebagai dengan bahasa Inggris Google. Google bingung ya Allah. Google bingung. Kan sebenarnya kalau kalian ngikutin dari beberapa part itu kan ada translate-nya bang lah, ada beberapa. Dan Google-nya bingung gitu bahasa Inggrisnya. Translate secara otomatis versi Google ya. Karena kita mau langsung translate secara manual. Bingung juga. Sedangkan Google yang pintar aja kan dia bingung. Apalagi soalnya kita masih dalam ada bisa juga. Oke, Mang Ipong, kayaknya kita sudah kelamaan baru 2 kosakata. Tapi karena kita membahasnya terlalu dalam dan camuh larut tadi. Tapi ngomong-ngomong baju kita boleh tuntong bang. Oke, kita lanjut ke season berikutnya aja ya karena waktu durasinya tidak memungkinkan kita untuk terlalu panjang. Dan juga kenapa kita supaya jangan terlalu panjang karena supaya lebih mudah dipahami. Itu sedikit padat berisi. Betul sekali. Oke. Sampai di sini video kali ini, semoga bermanfaat, semoga kalian sehat selalu di bulan puasa ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.